Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para trainer sekalian, di video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat kuis ya yang menarik dan interaktif. Kali ini kita akan menggunakan aplikasi Quizizz. Ya, para trainer sekalian mungkin sudah pernah dengar mengenai aplikasi ini. Jadi langsung saja ya. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah silahkan ketik quizizz.com di laman pencarian Google kita. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini adalah tampilan selamat datang ya pada aplikasi Quizizz. Kemudian para trainer sekalian bisa klik sign up. Ya, sign up ini kalau kita belum punya akun Quizizz. Jadi ceritanya kita mau buat akunnya dulu. Ya, silakan sign up. Kemudian akan muncul tampilan welcome to Quizizz. Dan untuk lebih memudahkan, silakan sign up with Google. Ini akan lebih memudahkan kita untuk masuk ke dalam Quizizz karena menggunakan akun Google-nya kita. Atau trainer sekalian bisa menggunakan email, ya seperti biasa masukkan email dan passwordnya. Ya, karena saya sudah punya akunnya, saya tinggal login saja, login with Gmail. Kemudian saya pilih salah satu Gmail-nya saya yang mau saya pakai untuk Quizizz ini. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Di tampilan ini kita bisa melihat yang pertama yang bagian atas itu nama akunnya kita, misalkan Evi Nur. Kemudian ada beberapa pilihan Explore, My Library, Reports, Classes, Settings, and more. Nah, untuk membuat Quizizz ya kita bisa klik Create. Kemudian kita pilih Quiz ya. Dan setelah itu muncul tampilan seperti ini. Ya, create a quiz artinya membuat kuis baru. Silahkan diketik apa nama kuis yang akan kita buat, misalkan kuis matematika atau judulnya ya. Kemudian kita bisa pilih subjek di bagian bawah, ya tentu ini subjeknya matematika. Kemudian klik next. Selanjutnya akan muncul tipe-tipe pilihan soalnya. Yang pertama ada multiple choice atau pilihan ganda, checkbox atau checklist, fill in the blank, kemudian ada poll, open-ended, and slide. Ya, kita bisa pilih salah satu tipe soal yang ada di sini. Ya, untuk contoh kali ini kita pakai multiple choice atau pilihan ganda. Ya, kita klik, kemudian kita write your question here. Artinya tulis pertanyaanmu di sini. Ya, silahkan kita tulis untuk pertanyaan pertama apa bunyi soalnya. Kemudian di bagian bawah itu ada answer option 1, option 2, 3, and 4. Artinya pilihannya nanti ya. Kemudian di bagian samping ini juga kita bisa insert picture ya untuk pilihan-pilihan jawabannya maupun untuk soalnya. Silahkan diklik saja untuk bagian picture atau gambar. Kemudian juga ada math equation di situ. Ya, ini math equation untuk yang ketik rumus misalkan atau ketik yang biasanya soal-soal matematika ya. Insya Allah kita bisa pakai ini. Kemudian setelah dituliskan soalnya dan pilihannya, di bagian bawah ini ada waktu ya, waktu yang bisa dipakai untuk menjawab soal-soal yang diberikan. Ya, misalnya contoh ya soal pertama tadi yang sudah kita ketik, kita mau kasih waktu 5 seconds, 10 seconds, dan masih banyak pilihan waktu di sini. Ya, misalkan ya di contoh ini kami pilih 30 seconds atau 30 detik. Jadi untuk soal pertama ini akan dijawab dalam waktu 30 detik. Kemudian kita bisa save setelah selesai. Ya, akan muncul di tampilan yang di samping ini. Baik, setelah membuat soal, ya ini adalah soal 1 sampai 3 yang sudah kita buat. Ya, ini adalah contoh ya. Di sini ada contoh kuis matematika tadi, jadi soal-soalnya seputar matematika. Kemudian kita bisa tambahkan gambar, add quiz image, atau tambahkan gambar di laman kuisnya kita. Kita bisa klik gambar picture ini, kemudian kita bisa cari gambar yang sesuai yang kita inginkan yang akan kita masukkan ke dalam laman kuisnya kita ya, supaya tampilan kuisnya kita lebih menarik ya dan juga lebih berwarna. Ya, ini sudah ada gambar yang disiapkan, kita klik kemudian open ya. Jadi tampilan kuis kita akan seperti ini. Kemudian di sini ada select language atau bahasa yang kita gunakan. Ya, kita pilih Indonesia ya. Kemudian ini buat kelas berapa? Misalkan buat kelas 8 ya atau 9 ya, buat kelas 9
Ya, kemudian di sini ada settingan mau public atau private. Kalau public itu umum, kalau private itu khusus ya. Di sini kita pilih public saja ya atau umum ya supaya lebih banyak yang bisa dijangkau. Kemudian kita klik save ya atau simpan. Ya, ini sudah ya, pertanyaannya sudah ada, kemudian juga tampilan kuisnya juga sudah menarik dengan pengaturan-pengaturan tadi. Ya, selanjutnya kita bisa pilih done ya atau selesai ya. Kemudian ya selesailah kuisnya kita atau kuis yang kita buat. Ya, ini adalah kuis matematika dengan 3 pertanyaan yang sudah kita buat tadi. Ya, ini pertanyaannya semua di bawah ya. Kemudian bagaimana cara share link ini ke orang-orang yang akan kita uji. Jadi trainer sekalian, di sini ada 2 pilihan, start a live quiz dan assign homework. Artinya yang pertama assign homework, artinya ini lebih fleksibel, orang-orang bisa membuka kuis tersebut kapan saja ya. Sedangkan kalau start a live quiz ini lebih seru ya, karena kita mau mereka mengerjakan kuis itu di saat itu juga, kemudian dengan batas waktu yang sudah kita tetapkan tadi. Di sini kita juga bisa menampilkan peringkat-peringkat dari hasil pekerjaannya mereka. Ya, kita bisa klik ini ya, start a live quiz. Kemudian kita bisa pilih ya, di situ ada 2 pilihan. Trainer sekalian bisa pilih klasik saja. Ya, silakan diklik klasik. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ini tampilannya ya, kita pilih klasik. Kalau kita pilih tim itu biasanya yang beregu, tapi kita klasik saja. Ya, kalau kita mau pilih ke Google Classroom juga bisa, kita tinggal select. Ya, dan di sini juga ada banyak settings ya atau pengaturan-pengaturan. Pengaturan pertama yaitu partisipan. Ya, di sini kita bisa membatasi ya, partisipan itu bisa mengakses kuisnya 1 kali saja atau berkali-kali. Ya, kita pilih unlimited saja ya atau berkali-kali. Kemudian di bagian bawah itu activity settingsnya ya, kita bisa ngatur juga beberapa pengaturan, misalkan timernya. Di sini kita bisa aktifkan supaya yang mengerjakan kuis itu bisa melihat ya waktunya itu sisa berapa, ada perhitungan waktunya di situ. Kemudian di bawahnya show leaderboard, itu adalah peringkat ya, jadi nanti ada peringkat-peringkatnya yang mengerjakan. Kemudian shuffle questions, fungsinya untuk mengacak pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ada shuffle answer options ya, untuk mengacak opsi-opsinya atau pilihan-pilihannya. Kemudian kita lanjutkan ke bawah ya, kita bisa pilih continue atau lanjutkan ya. Nah, akan seperti ini tampilannya. Kemudian yang akan kita share ke yang akan mengerjakan kuisnya kita adalah yang di kolom warna putih ini, yaitu ya join myquiz.com, atau kita juga bisa share yang di bawahnya, enter join code atau kodenya. Dan yang lebih mudah lagi ya, yang bagian bawahnya lagi, or share via apa. Ini bisa kita klik ya, kita share-nya misalkan via Google Classroom ya, WhatsApp ya, atau bisa copy link ya, lebih mudah lagi. Kita copy linknya, kemudian kita masukkan ya, ini contohnya kita masukkan ke ya bisa di WhatsApp web ya, kalau laptopnya kita tersambung dengan WhatsApp web. Nah, setelah itu kita bisa start. Dan tampilannya kita akan masih seperti ini ya, dan sambil menunggu orang-orang yang akan mengerjakan kuisnya kita bergabung ya, kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada keterangan waiting for participants to join. Artinya masih menunggu ya participants atau orang-orang yang akan mengerjakan kuis untuk join. Jadi silakan diinformasikan kepada peserta kuisnya kita untuk masuk ya, atau langsung klik saja link yang sudah kita share tadi. Nah, setelah itu jika sudah ada anak yang join, akan tampil di sini nama-nama siapa saja yang sudah join. Dan kalau ada anak yang telat setelah kita klik start tadi atau memulai kuisnya, berikan saja kode yang ada di sini ya, mereka bisa pakai untuk join karena mereka terlambat. Jadi passcode-nya ini baiknya diberikan juga pada saat kita share link, supaya kalau ada yang terlambat untuk mengantisipasi. Nah, kemudian setelah itu kita bisa langsung klik start untuk memulai
Ya, dan kalau kita klik start akan muncul tampilan seperti ini ya. 5, 4, 3, 2, 1 hitungan mundur untuk memulai. Nah, di sini akan langsung muncul polling atau poin ya, berdasarkan soal yang mereka jawab. Jadi seperti itu ya, ini lebih menarik sebenarnya karena lebih kompetitif juga ya, lebih kelihatan kompetisinya, dan juga lebih efisien karena ada batas waktu yang diberikan. Ya, kami cukupkan untuk video kali ini. Semoga pada trainer sekalian dimudahkan belajarnya ya, dan jangan lupa dipraktekkan ya, karena ya kembali lagi dipraktekkan itu insya Allah lebih mudah untuk dipahami dibandingkan dengan hanya menyimak video saja. Syukran, jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.